orang Grab disuruh bawa paket, pokoknya paketnya bayi udah meninggal. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang sangat memilukan, di mana jasad bayi yang baru saja dilahirkan dikirim melalui paket oleh driver ojek online. Hingga kasus ini pun sempat viral dan menjadi bahan pembicaraan. Siapakah pelaku sekaligus orang tua dari korban ini? Yuk kita simak videonya. Awal pada kisah memilukan ini bermula pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Pada pagi itu, ada seorang driver ojek online yang sedang menunggu orderan. Driver ojek online itu bernama Yusuf Ansari, berusia 35 tahun. Setelah sekian lama menunggu, masuklah notifikasi orderan di ponselnya. Orderan itu dipesan oleh seorang pria berinisial R. Titik lokasi pemesanan itu berada di Jalan Bilal, dekat rumah sakit Imelda. Yusuf pun bergegas menuju titik lokasi tersebut. Setibanya di lokasi pesanan, Yusuf bertemu dengan pasangan suami istri, lalu memberikan bungkusan paket yang dibungkus kantong berwarna hitam, di dalamnya berisikan kain baju. Tanpa rasa curiga, Yusuf pun menerima paket tersebut dan menerima bayaran atas jasa antar paket sebesar Rp15.000 menuju titik penerima dengan tujuan Jalan Ampera 3, Kecamatan Medan Timur. Setelahnya pemesan itu menyetop angkot dan pergi. Sementara Yusuf setelah menerima paket, Yusuf pun mengantarkan ke lokasi tujuan. Saat tiba di lokasi yang dituju, titik lokasinya adalah sebuah masjid dekat pemakaman umum. Lalu Yusuf menghubungi penerima yang berinisial P. Penerima pun meminta pada Yusuf untuk meletakkan paket di teras masjid. Yusuf merasa jika paket itu hilang, maka Yusuf harus bertanggung jawab. Lalu Yusuf meminta alamat jelas agar Yusuf bisa mengantarkan paket pada penerima. Di saat Yusuf meminta alamat jelas dari penerima, pesan dari Yusuf tidak dibalas oleh penerima. Lantaran pesan tidak dibalas oleh penerima, Yusuf menjadi bingung, lalu mencoba untuk bertanya pada warga sekitaran mengenai sosok penerima berinisial P itu. Yusuf menanyakan alamat penerima pada warga, yang ternyata tidak ada satupun warga yang mengenal sosok dari penerima itu. Ketidakjelasan dari penerima itu membuat Yusuf curiga dengan paket yang dia bawa. Akhirnya, Yusuf memberanikan diri untuk membuka isi paket tersebut. Alangkah terkejutnya Yusuf ketika melihat isi paket itu yang berisikan jasad bocah yang baru dilahirkan dengan kondisi yang sudah membiru dan sudah tidak bernyawa. Sontak saja warga yang melihat kejadian itu pun menjadi gempar. Pada awalnya Yusuf sempat disangka pelaku yang berpura-pura mengantarkan paket dan akan membuang jasad bocah tidak berdosa itu. Tetapi Yusuf memiliki bukti orderan sehingga Yusuf statusnya hanyalah saksi. Sama polisi itu. Ya, jadi dia bilang apa? Ini dari mana bisa ini? Oh, dia cuma kirim barang. Bang, nanti ada yang terima rumahnya sebelah masjid atas nama Putri. Masjid mana? Kan masjid banyak. Karena sesuai titik, Bu, saya ngikuti aplikasi aja. Ya, maksudnya kan masjid banyak ya kan? Ya, titik aplikasinya di kuburan ini. Saya juga chat juga. Nggak bisa lagi dicet. Hah? Ini saya ada bukti chatnya. Pegang maunya dulu. Iya, pegang. Yang dipegang. Ada sidik jari sana. Iya. Tengok Bu, gimana Bu? Bu. Udah lawak ya man. Kegoyang. Goyang nih bener. Oh kena ini. Cantik kan? Dengan adanya kejadian itu, dan ini merupakan perbuatan kriminal, warga segera melaporkannya pada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan segera mengamankan Yusuf dan juga paket
yang berisikan jasad bocah tersebut. Yusuf pun sempat menjalani pemeriksaan oleh polisi terkait paket yang dia terima. Setelah menjalani pemeriksaan dengan sejumlah bukti yang dimiliki oleh Yusuf, sehingga Yusuf dibebaskan karena ketidaktahuan Yusuf jika paket itu berisikan jasad bocah. Sementara pada sisi lainnya, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan pengembangan mencari tahu siapakah pelaku yang tega membunuh dan membuang jasad bocah tidak berdosa itu. Berbekal petunjuk serta informasi dari Yusuf, pihak kepolisian mulai melakukan penelusuran identitas dari pelaku. Dan akhirnya, polisi berhasil mengetahui titik lokasi dari pemberi order paket kepada Yusuf. Dalam penyelidikan polisi menemukan fakta jika penerima paket berinisial P itu merupakan akun fake atau akun palsu. Sehingga polisi mengambil kesimpulan rencana pembuangan jasad bocah tidak berdosa itu pun sudah direncanakan dengan rapi oleh pelaku. Setelah polisi mendalami kasusnya, pihak kepolisian berhasil menemukan titik lokasi tersebut berada di sebuah kos-kosan di Jalan Selebes, Kecamatan Medan Belawan. Dari titik lokasi yang sudah diketahui oleh polisi, pihak kepolisian mulai mengirimkan intel-intel untuk mencari sosok pelaku yang sesuai dengan ciri yang diberikan oleh Yusuf. Hingga akhirnya, polisi berhasil menemukan sepasang pria dan wanita yang tinggal di kos-kosan tersebut. Setelah berhasil terkonfirmasi sosok dari pelaku, polisi bergerak cepat melakukan penangkapan. Dan penangkapan itu terjadi tepat pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Setelah dari penangkapan itu, ditemukanlah fakta jika kedua pasangan ini bukanlah sepasang kekasih atau suami istri, melainkan kedua pelaku ini merupakan kakak adik. Mereka melakukan hubungan incest atau hubungan satu darah. Kedua pelaku ini bernama Renaldi berusia 24 tahun untuk yang pria, dan wanita adiknya bernama Najmah Hamidah berusia 21 tahun. Kedua kakak beradik ini sudah merencanakan dengan matang akan membuang jasad bocah tidak berdosa itu hasil hubungan terlarang mereka. Kedua pelaku ini telah menyiapkan akun palsu bernama Putri yang menerima paket. Lalu lokasi pembuangan dan juga masjid yang akan dituju, mereka mengaku mencari alamat itu dan lokasi tersebut dari Google. Tujuan mereka mengirimkan jasad bocah ke masjid berharap ditemukan oleh marbot masjid dan sangat berharap jasad bocah itu dapat dimakamkan dengan layak oleh pihak masjid sehingga mereka bisa menutupi hasil dari cinta telarangnya. Kedua kakak beradik ini sebenarnya tidak tinggal bersama, namun Renaldi sering mengunjungi adiknya dan pada saat mereka bertemu, keduanya kerap melakukan hubungan badan berulang kali. Mungkin karena lupa nyabut, membuat adiknya hamil dan tercatat awal kehamilannya sejak Januari 2025. Sebelum 9 bulan dari kehamilannya itu, Najmah melahirkan pada tanggal 3 Mei 2025 yang diakui dirinya melahirkan di Barak Tambunan, Sicanang, Belawan dengan cara lahiran sendiri dan membersihkan sendiri. 4 hari berikutnya, pasca dari melahirkan itu, ternyata anak tidak berdosa itu mengalami penurunan kesehatan, mungkin karena kelahiran prematur. Najmah berinisiatif membawanya ke rumah sakit Delima Simpang, Martubung pada tanggal 7 Mei 2025. Dokter pun sempat melakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan anak tidak berdosa itu mengalami kekurangan gizi akibat kelahiran prematur. Lalu pihak rumah sakit merujuknya ke rumah sakit Pirgadi, Medan guna penanganan lebih lanjut. Namun Najmah mengurungkan niatnya untuk membawa anaknya ke rumah sakit Pirgadi, Medan. Najmah mengaku merasa ketakutan karena sama sekali tidak memiliki identitas keluarga beserta kelengkapan administrasi. Lalu Najmah memutuskan untuk kembali lagi ke rumahnya. Dan pada malam hari 23.00,
Ternyata anak tidak berdosa itu meninggal dunia di daerah Sicanang Belawan, Kota Medan. Lalu Najma menghubungi abang kandungnya yang bernama Renaldi menceritakan tentang kondisi anak mereka. Lalu keduanya bertemu di Hotel Abadi Brian. Di dalam hotel itu, keduanya berdiskusi bagaimana caranya untuk bisa menyembunyikan jasad anak mereka sehingga hubungan terlarang mereka tidak diketahui. Lalu keduanya pun menyusun rencana dengan membuat akun palsu bernama Putri. Keesokan harinya, tanggal 8 Mei 2025 jam 6 pagi, kedua pasangan ini pun keluar dari hotel lalu memesan orderan gosen hingga akhirnya kasus ini terungkap. Menurut Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan, meskipun sudah ada pengakuan dari kedua pelaku, pihak kepolisian tetap akan melakukan pemeriksaan DNA guna memastikan kebenaran apakah jasad tersebut hasil hubungan insest atau ada pria lain yang menghamili pelaku Najma. Dan polisi pun sedang menunggu hasil dari dokter forensik guna bisa memastikan kebenaran cerita dari pelaku ini terkait kematian bocah tidak berdosa itu. Pihak kepolisian masih terus mendalami kasusnya. Apakah kelahiran prematur itu secara alami atau memang ada upaya dari kedua pelaku untuk meluruhkan kehamilannya. Kedua pelaku pun tertunduk lesu saat dihadirkan ke lokasi TKP. Terlihat kedua pelaku ini sangat menyesali dan malu atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Atas perbuatannya itu, kedua pelaku ini dijerat pasal pelindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Guys, bingung mau komentar apa? Jujur, gak habis pikir dengan saudara kandung bisa melakukan hubungan badan. Setan apa yang merasuki kedua pelaku ini? Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikutin terus video gue. Oke?